Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Unan, bertemu lagi nih di podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Unan bersama saya Dr. Putri. Nah Sobat Sehat, pada podcast kita kali ini ada yang agak berbeda nih, karena Sobat Sehat semuanya tidak hanya bisa menonton podcast ini nanti di YouTube-nya Rumah Sakit Unan, tapi juga bisa menyaksikan langsung di Instagram Live-nya Rumah Sakit Unan. Nah Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini kita membahas topik yang sangat menarik ini. Mungkin di antara Sobat Sehat ada nih yang sering mengeluh, aduh kepala saya kok pusing, sering pusing ya, atau sering sakit kepala ya, atau bahkan mendiagnosis dirinya sendiri, aduh kayaknya tensi saya tinggi deh, kayaknya saya hipertensi deh dok. Nah buat lebih jelasnya nih tentang ini, kita akan membahas bersama seorang ahli yang memang ahli di bidang ini, yaitu seorang dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Unan, yaitu Dr. Wahyudi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Nah, ini sudah hadir nih bersama kita nih. Halo Dr. Wahyudi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Ini di sela-sela kesibukan ya dok ya, bisa menyempatkan hadir di sini bersama Sobat Sehat semuanya. Nah dokter, kita nih membahas tentang hipertensi nih dok hari ini. Soalnya dalam rangka ternyata besok itu hari hipertensi ya dok ya? Iya, hari hipertensi sedunia. Sedunia, oke. Nah hipertensi itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin Sobat Sehat udah sering denger nih, tapi pasnya itu mungkin masih belum terlalu paham. Saya coba pakai bahasa sederhana ya. Jadi hipertensi itu peningkatan tekanan darah. Tekanan darah itu diukur ada yang sistolik, ada yang diastolik. Jadi sistolik itu bagaimana tegangan dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah nadi kita saat darah dipompakan dari jantung kita ke seluruh tubuh. Itu yang sistolik. Sedangkan yang diastolik bagaimana tekanan darah arteri kita ketika darahnya itu kembali lagi ke jantung. Jadi ada angka di atas, ada angka di bawah. Dan biasanya bedanya cukup hampir setengah. Tapi kalau seandainya bedanya tipis, berarti ada masalah yang agak berat gitu kira-kira. Gitu, berarti bisa nggak sih dok, tadi kan ada yang di atas nih sistolik, terus yang di bawah berarti ini yang misalnya kayak 100/60 gitu. Betul. Ya dok contohnya ya. Nah bisa nggak sih dok misalnya di atasnya itu normal-normal aja sih 100 atau 110, di bawahnya ternyata per 100. Nah itu bisa nggak ya dok? Bisa gitu? Seperti itu. Bisa ya dok? Berarti ada sesuatu kondisi yang perlu kita cari tahu kenapa bisa seperti itu. Kenapa saat darah kembali ke jantung yang harusnya pembuluh darah nadi itu sudah rileks dia karena aliran darahnya udah lewat, tapi dia masih tegang, masih keras. Nah, apakah ada pengerasan pembuluh darah atau ada masalah di katup jantung atau ada masalah lain lagi? Harus cari tahu, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan ya. Berarti kadang-kadang nih dok pasien, saya cuman pernya aja sih dok yang tinggi, atasnya enggak, berarti itu nggak boleh seharusnya ya dok ya. Jangan. Nah berapa sih dok tekanan darah yang normal itu seharusnya? Kalau sekarang setelah banyak penelitian ya, Amerika, Eropa di bawah 130 targetnya. Kalau dulu di bawah 140 ya. Ternyata sekarang 130 sampai 140 gitu. 130 sampai 139 sistolik itu sudah dikatakan tekanan darah meningkat. Tapi belum dibilang hipertensi. Oh, kayak pre-hipertensi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini udah meningkat nih, hati-hati nih. Tapi yang definisi hipertensi itu tekanan darah tinggi itu 140 sistoliknya atau diastoliknya yang di bawah 90. Nah, kalau udah kita 130-140 udah lampu kuning. Kenapa nih? Kenapa? Itu udah kayak alarm sign dari tubuh gitu. Iya, ya? Ada sesuatu nih. Jangan dibiarin gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tekanan darah meningkat itu biasanya ada gejalanya nggak sih dok di pasien, atau mungkin kalau misalnya pasien yang memang sudah dikenal hipertensi, biasanya mereka akan lebih aware nih, aduh sakit kepala kayaknya tensinya naik nih. Nah untuk pasien-pasien yang belum pernah didiagnosis hipertensi, mereka bisa merasakan gejalanya nggak sih dok? Kalau misalnya, oh ini kayaknya ada yang aneh nih, kok saya punya gejala ini, ada nggak ya dok? Kalau ada peningkatan tekanan darah ya, kalau orangnya biasanya normal, kalau dia naik tiba-tiba akan ada gejala. Tapi kalau dia udah hipertensi, kalau tekanan darahnya tinggi seperti rata-rata, mungkin nggak bergejala. Udah biasa gitu ya? Iya, karena tubuhnya udah adaptasi, udah toleransi. Tapi dia akan mengalami gejala ketika tekanan darahnya lebih tinggi dari biasanya. Oke. Yang mendadak, nah itu baru biasanya akan bergejala. Tapi kalau tekanan darahnya rata-rata, misalnya 160, tensi saya bisa 160 dok.
Kalau 90 tuh 65 mungkin dia nggak ada keluhan, tapi kalau udah sampai 200 baru muncul gejala. Nah itu kira-kira perbedaan antara orang yang biasanya tensinya normal sama yang tensinya tinggi. Oke, keluhannya biasanya seperti apa, Dok? Keluhan bisa bervariasi, bisa sakit kepala, sakit leher, atau berdebar-debar, rasa nggak nyaman bisa. Tapi kalau sudah berat, misalnya udah tekanan darah tingginya udah lama banget, bisa ada gangguan organ, gangguan bagian tubuh kita. Misalnya mata bisa kabur, dapat kabur perlahan atau kabur mendadak bisa. Kalau yang namanya mendadak berarti itu udah emergensi, segera ke IGD aja. Sakit kepala atau bahkan sampai stroke bisa. Gangguan pendengaran tiba-tiba bisa, nggak mendengar mendadak. Kemudian sakit dada bisa, serangan jantung, atau pembuluh darahnya ada yang robek bisa karena tekanan darah yang sangat tinggi. Gangguan ginjal akut bisa, penyumbatan pembuluh darah kaki bisa. Jadi dimanapun ada pembuluh darah, dia bisa ada masalah di sana. Karena pembuluh darah itu ada di mana-mana, dari kepala sampai ujung kaki. Jadi kelainan itu, komplikasi hipertensi itu bisa ada di pembuluh darah, di mana aja di tubuh kita. Banyak banget ya, Dok. Nah, makanya jangan dicuekin, jangan dianggap sepele. Nah, gini, Dok. Kalau dulu tuh kayaknya di zaman orang tua kita atau nenek-nenek kita tuh biasanya udah di atas 40 tahun baru pada didiagnosis hipertensi nih, Dok. Kalau sekarang itu ya, Dok, bahkan saya sendiri nih di poli umum ya, Dok, kadang usianya masih 22, 25, tapi tuh tensinya udah 150, udah 140. Nah, itu kenapa ya, Dok? Sekarang ada fenomena yang seperti itu. Kalau mau kita cari penyebab ya, saya mau coba sederhanakan aja dari panduan-panduan yang ada. Pertama dari pola hidup, kemudian dari keturunan atau rezeki kita, nasib kita. Kemudian yang ketiga karena memang ada penyakit lain, ada kondisi lain, ada masalah lain. Nah, yang paling enak mungkin kita bahas yang pola hidup. Ini karena ini bisa diperbaiki. Kalau yang namanya nasib nggak bisa diperbaiki. Terima aja. Kalau namanya ada masalah lain, ya mungkin selain diobati tensinya, masalah lain itu kita perbaiki juga. Nah, pola hidup pertama ya gaya hidup yang santai sekarang. Kemana mau belanja tinggal jempolnya doang ya. Jempolnya gerak. Atau bahkan bisa tuh pakai voice note aja. Atau pakai AI sekarang, tolong pesanin ini ya bisa. Nggak perlu bergerak lagi. Kemudian makanan kita yang cenderung asin, adanya garam atau natrium, apalagi mau MSG, monosodium glutamate, ya. Sama sekarang diubah lagi sama produsen makanan. Bukan monosodium, mononatrium. Padahal sama aja. Sodium sama dengan natrium. Cuman orang awam nggak tahu mungkin ya, Dok ya. Oh, bukan sodium. Beli ini deh. Tuh hati-hati. Kemudian ngerokok, berat badan berlebih, itu bisa. Kurang minum bisa ternyata. Iya, Dok. Iya, karena secara umum tubuh kita akan berusaha mengalirkan darah dengan kecepatan yang cukup, dengan tegangan yang cukup ke seluruh tubuh. Ketika air dalam tubuh kita kurang, dia akan cenderung kontriksi, menyempit, agar kecepatannya bagus. Nah, itu saya sampaikan juga sama adik-adik saya, terutama yang program dokter spesialis. Kalau dalam perawatan, kalau pasien kita tekanan darah tinggi, coba lihat, jangan langsung main obat. Lihat pipisnya, lihat orangnya, bibirnya kering, infusnya berapa yang dapat. Kalau perlu USG pembuluh darahnya, udah mulai menyempit nggak? Iya, Dok, kadang sering kayak gitu. Nah, kasih cairan, bukan obat. Dengan cairan turun tensinya. Nah, itu sebenarnya hal sederhana. Jadi memang pola hidup kita, pola hidup sehat, berolahraga rutin, makan makanan sehat, tidur yang cukup, jaga emosi. Karena orang cemas bisa naik tensi juga bisa tinggi. Jadi makanya saya coba sederhanakan. Pertama dari pola hidup, kemudian dari nasib atau rezeki kita, sama karena masalah lain. Nah, kalau bisa 3 ini aja, teman-teman semua perhatikan, kita bisa koreksi diri sendiri kita dan mencoba untuk bantu teman-teman kita atau keluarga kita.
Oke, jadi itu udah faktor-faktor resikonya itu semuanya ya dok betul. ya. Ya sih paling sekarang itu yang paling sering memang lifestyle ini nih dok, makanan yang udah mulai aneh-aneh, maksudnya junk food apa segala macem lah udah dimakan semua dan segala macemnya ya dok ya. Kalau kayak junk food gitu itu ngaruh ya dok ya? Pertama mungkin dari kandungan garamnya ya. Karena garam itu kalau tinggi dia akan menahan air untuk tidak keluar. Karena makin tinggi garam itu dalam darah dia akan menahan air. Tentu dengan menahan air pembuluh darahnya kan agak makin besar nih. Nah, pembuluh darah supaya ukuran tetap bagus dia akan mencoba menyesuaikan. Nah, makin keras dia tensi pembuluh darahnya. Tensi tinggi. Kalau mau enaknya sih saya bilang kalau tensi tinggi berobat aja ya, jangan perbaiki gaya hidupnya. Biar saya ada pasien. Gitu ya dok. Itu gampangnya ya dok ya, karena memang merubah lifestyle itu susah banget. Iya, memang nggak segampang itu ya dok. Betul. Nah itu tuh sobat sehat, tadi sudah dijelaskan nih sama dokter Wahyudi ada macem-macem faktor resiko sebenarnya ya. Kalau misalnya memang keturunan ya sudah takdir, tapi kalau misalnya lifestyle tuh masih bisa diperbaiki. Ayo sobat sehat, coba ngaca dulu kita yang mana ya, kita ngelakuin apa ya, coba diperbaiki ya dok ya. Kalau nggak dokter Wahyudi sih senang-senang aja pasiennya jadi banyak. Gitu ya dok ya. Nah misalnya gini dok, tadi kan ternyata tekanan darah itu ada yang kayak prehipertensi, ada yang memang sudah hipertensi. Ada nih dok, pasien sering juga nih datang ke poli saya ya dok ya. Misalnya dia tensinya tinggi, terus ketika kita gali emang ada riwayat hipertensi enggak, terus jawabannya pasti enggak dok, saya biasanya cek sendiri di rumah mana-mana aja tuh cuma 110 misalnya. Saya juga kaget kok di sini tiba-tiba jadi 160 ya dok gitu. Nah sebenarnya apa sih dok kira-kira yang bisa bikin tekanan darahnya di rumah sekian, di rumah sakit ternyata sekian gitu. Nah, gimana tuh dok? Ya, ada namanya sindrom jas putih, white coat hypertension. Itu salah satunya kenapa kita nggak pakai jas putih ya. Biar teman-teman semua sejauh semua yang nonton nggak naik tensinya, gara-gara kami. Kalau saya mencoba seperti apa? Kalau memang seperti itu, saya akan sampaikan sama pasiennya. Coba ibu, bapak bawa alat tensinya, diukur di rumah sakit saat mau ketemu ke saya. Kalau seandainya hasilnya sama dengan alat yang kami pakai, berarti itu memang perasaan bapak ibu yang potensinya naik karena mau ketemu kami atau karena ke rumah sakit, ya. Dan kalau bisa dibawa juga, bawa juga ke kantor, ke tempat kerja. Kenapa? Karena kondisi kita kerja itu bisa menaikkan tekanan darah kita. Misalnya, maaf atasan kita sering ngasih kerjaan yang berat atau lingkungan kita toksik misalnya. Nah, itu bisa membuat kita tensinya tinggi. Ukur tekanan darah itu sering mungkin. Sehingga kalau pasien-pasien saya yang datang berobat, kalau dia memang bisa saya ajak, saya tawarkan kalau ada rezeki, tolong beli alat untuk ukur tensi sendiri, ukur tekanan darah sesering mungkin. Kalau nggak keberatan, catat per hari beberapa kali sesanggupnya. Saya nggak mau ngasih target, sesanggupnya, makin sering makin bagus. Nanti saat ketemu saya lagi bulan depan saat kontrol, saya mau lihat tekanan darahnya paling sering tinggi, paling sering naik kapan? Apakah stabil? Apakah siang saat kerja? Atau sore habis capek? Atau malam? Pertama, kita bisa evaluasi faktor resiko yang membuat tensinya naik. Kedua, kita bisa memilih kapan obat tekanan darahnya kita berikan. Kalau tekanan darahnya sering tingginya saat siang, kita akan berikan pagi. Kalau tekanan darahnya cenderung stabil, mungkin kita pecah. Kalau mau ngasih dua alat obat hipertensi, satu pagi, satu sore atau malam, bedain 12 jam, sesuai dengan masa kerja dari obatnya. Kira-kira seperti itu sih. Oke, berarti mungkin udah terjawab nih beberapa sobat sehat yang mungkin bertanya-tanya di rumah kok normal ya, tapi di rumah sakit kok jadi meningkat ya gitu. Kadang kan mungkin ada yang mikir, mungkin ada di rumah sakit kali dok, yang nggak bener gitu. Biasanya suka nyari pembelaan diri juga gitu. Nah, kalau misalnya nih dok udah ketahuan tensinya sekian, kapan sih kita memang bisa memastikan bahwa oh ya tekanan darahnya ini memang fix sudah hipertensi nih, atau kapan kita mikir masih ini masih ragu-ragu nih gitu, gimana dok? Oke.
dalam apa yang mengukur tekanan darah itu memang sebaiknya kita duduk dulu 5 sampai 15 menit. Nah, ini yang saya agak sulit untuk menyampaikan ke rekan-rekan kita semua. Kenapa? Bagusnya yang kita mengukur tekanan darah pasien itu saat pasiennya lagi di antrian. Kita yang ke sana. Kita yang ke pasiennya. Bukan pasiennya yang datang. Karena ketika dia duduk dia datang, tekanan darahnya bisa berubah lagi. Oke. Nah, ini saya belum bisa saya aplikasikan. Apakah dari tempat susunan tempat duduknya ya, kemudian juga perawatnya juga kadang ada satu perawat bisa 2-3 dokter yang dia handle. Nah, saya kalau mau diukur semuanya kan kasihan. Mungkin kalau untuk teman-teman atau sejawat yang pasiennya nggak banyak, cara seperti ini bisa dilakukan ya. Cara seperti ini bisa dilakukan, bisa dipertimbangkan. Kemudian pastikan manset untuk mengukur tekanan darahnya itu letaknya sejajar dengan jantung. Ya, kalau pertama kali kita tahu dia tekanan darah tinggi, kalau bisa ukur kiri kanan. Kenapa? Karena ada ketika perbedaannya lebih dari 20 mm air raksa, kemungkinan pembuluh darah salah satu sisi ada masalah. Ya. Kemudian untuk di rumah sakit nih, saya sampaikan juga sama teman-teman yang karena saya dosen ya, sama adik-adik saya yang sedang ngambil spesialis. Kalau pasiennya kondisinya berat atau ekstrim, misalnya tekanan darahnya tinggi atau tekanan darah sangat rendah, jangan ukur di kaki. Oh, kenapa gitu, Dok? Tekanan darahnya akan lebih tinggi. Oh. Sehingga kalau tekanan darahnya lebih tinggi, kita akan cenderung ngasih dosis obat yang lebih tinggi. Betul. Kalau dia tekanan darah sebenarnya rendah, ketika diukur di kaki, kita akan melihat normal. Padahal dia sudah masuk ke kriteria shock. Nah, itu hati-hati. Oh iya, kayak ketipu jadinya. Iya. Walaupun kadang kondisi tertentu pada pasien kita yang sudah cuci darah ya kita nggak bisa meletakkan mansetnya di sana. Itu jadi suatu keterbatasan. Jadi kita ukur tekanan darahnya saat sudah duduk 15 menit. Kemudian kalau perlu diulang kiri kanan atau ulang lagi 15 menit kemudian. Terutama kalau ini ya, kalau seandainya pasiennya datang ke kita ya, nanti ukur lagi. Itu kalau pasiennya ada waktu, kalau buru-buru ya gimana? Sebenarnya saya akan lebih percaya dengan data pengukuran yang dibawa pasien selama dia ukur di rumah daripada yang diukur saat mau ketemu saya. Saya akan pakai acuan itu. Apalagi tadi lupa. Nah, itu kan tadi tuh kapan kita bisa menebak dia beneran hipertensi apa bukan ya, Dok? Nah, kapan kita bisa tahu ini udah butuh obat nih? Oh, yang ini masih jangan dulu deh obat, kayak dokter bilang tadi tuh, kalau kekurangan cairan aja ya udah di rehidrasi lah gitu. Betul. Ya, Dok ya. Nah, tapi kalau kapan sih orang awam itu tahu ini saya butuh obat, ini masih belum, itu gimana ya, Dok? Apa bedanya? Ketika tekanan darahnya sudah 130 ke atas, saya akan anjurkan untuk punya alat ukur tekanan darah sendiri. Jadi jangan kaget dengan tekanan darah sekarang, coba ukur lagi di rumah, ukur mandiri. Kalau memang tekanan darahnya cenderung tinggi, silakan datang ke kami lagi, ke kita lagi. Kita akan sampaikan bagaimana untuk atur pola hidup sehat, dan bahkan kita akan pertimbangkan pemberian obat. Kenapa dipertimbangkan? Karena nggak semua orang mau dapat obat, nggak semua orang perlu obat. Nah, dengan pola hidup sehat misalnya bisa kita atur untuk olahraga, atur makannya bagaimana, dan pemberian obatnya pilihannya juga bisa beda-beda. Kalau orang dengan diabetes, obat antihipertensinya beda. Kalau orang dengan pernah sakit dada, serangan jantung, antihipertensi pilihannya beda. Orang dengan usia lanjut bisa pilihannya beda. Orang dengan prostat beda lagi. Nah, itu beda case, beda terapi ya, Dok ya. Sebenarnya sih bisa sama, tapi pilihannya beda. Ada yang jadi kalau bisa sekali dengan satu obat manfaatnya bisa dapat banyak. Jadi nggak harus banyak obat. Itu makna dari pilihan obat. Kalau seperti tadi prostat misalnya, dia bisa merelaksasi otot prostatnya
dampaknya juga tekanan darah turun gitu. Betul, iya. Berarti nggak bisa nih ya dok, saya minum obat kok dok, punya tetangga saya nggak bisa begitu ya dok ya? Bisa aja, tapi belum tentu itu yang terbaik. Nah, iya, karena masih ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan dokter. Betul. Ya. Nah, jadi gitu sobat sehat, makanya dokter selalu bilang kontrolnya rutin ya Bu, kontrolnya teratur ya Pak. Bukan karena apa-apa, karena perubahan pada setiap manusia pasti ada perubahan kondisi. Dokter pasti akan mengevaluasi lagi nih, obatnya sudah cocok belum ya? Atau mungkin ada obat yang lebih hemat seperti yang dibilang dokter Wahyudi itu, satu obat tapi dua efek gitu ya dok ya. Nah, jadi bukan jadi jangan minum obat tapi obat tetangga, atau minum obat sesuai. Biasanya saya dikasih, saya sering tuh dok. Saya dulu pernah sih dok berobat ke dokter penyakit dalam, misalnya saya dapat obat ini, ya terus gimana Bu, masih rutin kontrol nggak? Ternyata jawabannya enggak, saya beli sendiri aja obatnya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebaiknya jangan ya dok ya. Baiknya dikontrol rutin. Apakah memang harus per bulan kontrol rutinnya atau gimana sih dok sebaiknya? Kalau saya mungkin lebih sesaran kenyamanan pasien gimana. Gitu. Kalau dia lebih nyamannya untuk beli sendiri silakan, tapi tekankan dia ukur sendiri. Ya, dengan obat seperti itu, dosisnya begitu, tekanan darahnya bisa terjaga normal, silakan. Karena kalau saya paksakan, ternyata transportasinya ketemu saya lebih mahal daripada dia beli obat sendiri. Ternyata itu yang bikin tensinya naik. Nah, iya, apalagi antriannya lagi, dipotong lagi, atau banyak. Jadi bagaimana pasien nyaman, bagaimana pasien patuh untuk berobat. Kenapa? Karena target kita jangka panjang. Apa itu? Mencegah agar komplikasi tekanan darah tinggi, hipertensi tidak terjadi pada pasien itu. Ya. Tadi komplikasinya mulai dari stroke, gangguan penglihatan, telinga, jantung sampai ginjal dan lain-lain. Jadi jangan sampai terjadi. Bagaimanapun caranya, usahakan teman-teman semua, saudara semua, sejawat semua, tekanan darahnya normal. Ya. Berarti nggak ada yang istilahnya, kalau saya emang biasanya segitu, kalau nggak ada ya dok ya? Bisa seperti itu. Misalnya dok, tekanan darah saya 160. Sampaikan aja. Kalau target kami secara umum untuk kedokteran itu, untuk kesehatan di bawah 130. Tapi kalau bapak, ibu kita turunkan tekanan darahnya di 60 merasa nggak nyaman, maka saya akan berusaha untuk menurunkan tekanan darahnya perlahan. Mungkin saya turunkan sedikit dulu, naikin obatnya 1 dosisnya, yang tidak ada keluhan, yang tidak ada gejala, aman. Bulan depan atau 2 bulan lagi turunkan lagi. Pokoknya bagaimana bapak ibu merasa nyaman. Dan target akhirnya komplikasinya tidak terjadi. Ya. Nah, tunggu sebentar nih dok, ada pertanyaan nih di IG live kita nih dok. Selamat sore dokter Yudi, dengar topik hipertensi langsung buru-buru cek tensi nih dok katanya. Alhamdulillah. Saya punya riwayat hipertensi pos lahiran dok. Dulu kontrol sama dokter, alhamdulillah saat ini sudah normal. Nah ini menarik juga nih dok. Kenapa ya? Terkadang ada yang biasanya sih nggak hipertensi, tapi waktu hamil jadi hipertensi dalam kehamilan ternyata. Betul. Tapi pos lahiran seperti ini sobat sehat kita nih posnya normal lagi. Nah itu gimana ya dok? Kenapa bisa dari normal menjadi hipertensi kemudian normal lagi setelah lahiran? Alhamdulillah normal kembali. Memang ada namanya hipertensi dalam kehamilan. Istilah kedokterannya hipertensi gestasional ya. Bagus sekali ibunya masih bisa normal lagi. Dan saran saya tetap diukur rutin. Kenapa? Adanya hipertensi, tekanan darah tinggi saat kehamilan lebih beresiko untuk hipertensi di kemudian hari. Walaupun sekarang normal, saran saya tetap diukur tekanan darahnya sesering mungkin, sesanggupnya ya. Dan kalau ada kesempatan untuk check up ya. Apa lagi? Cukup nggak tuh? Cukup nggak Bu? Boleh nih sobat sehat, kalau masih kurang rasanya masih ada yang menggantung, boleh di komen lagi di komennya IG live kita. Nah cuman kalau misalnya nih dok, kan dalam kehamilan beliau tetap minum obat tensi tuh, pos lahiran ternyata bisa tetap stuck
seperti itu kah Bisa. tensinya dok? Tetap ya bisa, Bisa. ya dok ya. Kalau seperti itu berarti artinya seumur hidup atau dia akan mengkonsumsi obat dalam jangka panjang kah atau gimana dok? Betul. Kalau saya mungkin nggak mau mengatakan seumur hidup ya, karena tekanan darah itu bisa bervariasi. Betul. Makanya yang sering saya anjurkan adalah ukur tekanan darah sesering mungkin sesanggupnya. Kalau tekanan darahnya normal dengan obat, lanjutkan obatnya. Tapi kapan mau kita hentikan dokter? Kalau tekanan darahnya udah mulai turun di bawah normal. Kalau seperti itu, anjuran saya kurangi dosis, jangan langsung stop. Oh. Kurangi dosis, kalau ternyata naik lagi, berarti kembali ke dosis sebelumnya. Ya, pola hidupnya dijaga. Ini yang penting betul. Jaga emosi kita, kemudian olahraganya diusahakan sebisanya. Dok, nggak ada waktu buat olahraga. Sebenarnya kalau nggak ada waktu olahraga bisa disiasati. Misalnya kayak di rumah sakit ini nih, saya minimalisir untuk pakai lift. Dari lantai 1 poliklinik sampai lantai 3, lantai 4 usahain pakai tangga, nggak pakai yang ram yang jalannya miring. Banyak jalan. Selain untuk menjaga kesehatan kita, menjaga lutut juga, membakar lemak juga, walaupun sedikit ya. Satu tangga itu cuma 0,01 kilokalori. Nggak apa-apa. At least bergerak ya dok. Iya. Bahkan saya sampai sering sharing sama adik-adik saya apa yang ngambil guru spesialis. Nih kemarin aku udah jalan 10.000 langkah nih gitu. Oke, ini biasanya nih karena sudah ada yang mempermudah itu biasanya jalannya jadi berkurang nih. Udah gitu duduknya lama lagi ya dok ya, duduk minumnya kurang, berarti udah iya. nambah-nambah faktor resiko ya dok. Betul. Sebenarnya ada nggak sih dok, ngomong-ngomong udah bahas olahraga nih dok, ada nggak sih olahraga yang cocok untuk mencegah hipertensi atau yang boleh dikerjakan oleh penderita hipertensi? Atau mungkin ada yang olahraga ini sebaiknya jangan pak karena terlalu berat untuk kondisi bapak atau gimana? Ada nggak ya dok? Olahraga mungkin akan kita pilih sesuai dengan penyakit lain pasiennya. Beda dong pasien hipertensi dengan gagal jantung, hipertensi dengan usia muda yang dia nggak ada masalah lain. Iya benar. Nah, kalau yang usia muda kan kita bisa anjurkan untuk mulai apa yang dia bisa dengan ketersediaan waktunya, apa yang dia bisa lakukan. Jogging, jalan cepat, silakan lakukan sebisa dia sesuai jadwal dia. Kalau untuk yang gagal jantung mungkin kalau saya usahakan bergerak dulu sesanggupnya. Karena kalau pasien gagal jantung itu bergerak dikit sesak. Saya akan coba berusaha sedemikian rupa agar pasien yang gagal jantung itu kalau berobat sama saya bergeraknya aktivitas hariannya itu bisa tanpa bantuan. Ketika sudah bisa tanpa bantuan, saya akan anjurkan lagi tambah lagi porsinya, jalan lagi keliling rumah atau yang lain. Atau kalau seandainya dia pasca stroke, saya minta ke keluarga atau yang nunggu menggerakkan semua sendi-sendinya sebisa mungkin. Dibantu ya. Dibantu pasif pergerakan pasif. Itu kalau untuk yang usia lanjut kita gerakkan ya, yang dia nggak bisa bergerak lagi, itu pertama mengurangi memperlambat ototnya mengecil. Kalau untuk sendi-sendinya mengurangi kontraktur, apa istilahnya kalau untuk orang awam, sendi kaku, betul. Kemudian mengurangi kejadian adanya bekuan darah di pembuluh darah. Kemudian mengurangi kejadian lecet di daerah yang dia terhimpit sama tulang. Atau kami bilang dekubitus ya. Sederhana sebenarnya, cuma menggerakkan, tapi memang butuh kesabaran sama yang nunggu. PR banget ya dok buat yang nunggu. Iya. Ya mungkin kalau kita sebagai anak, ya itu salah satu bakti kita ya. Kalau memang kita nggak bisa juga, mungkin dengan uang yang kita miliki kita kerjakan perawat untuk home care. Betul. Ya, tapi tentu akan beda yang dirasakan sama seorang orang tua kita ketika yang rawat kita sendiri. Betul. Tapi tetap disesuaikan sama kita masing-masing. Jangan karena kita menunggu orang tua kita nggak bisa ngasih makan anak, istri. Ya, kira-kira seperti itu.
Oke nih dok, semakin menarik sih sebenarnya ya. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan ya Sobat Sehat ya di Instagram Live kita. Terus, nah ini mungkin udah mendekati untuk waktu closing nih dok. Cuman ada ya? udah hampir 30 menit ternyata dok. Baik. Nah cuman ini dok, terkadang ada yang apakah benar istilah silent killer pada hipertensi itu dok? Karena katanya kayak nggak ada keluhan, tahu-tahu stroke, nggak ada keluhan, tahu-tahu serangan jantung gitu. Apakah memang silent killer atau kitanya aja sih sebenarnya yang nggak aware dengan diri kita sendiri gitu dok? Silent killer itu terjadi pada yang memang tekanan darahnya tinggi, kronis. Ya, kenapa? Tadi tekanan darah tinggi karena udah nggak ada keluhan, dia udah terbiasa seperti itu, dia nggak terlalu peduli, ya, sehingga ya komplikasinya terjadi. Kalau untuk stroke atau serangan jantung itu pembuluh darahnya sudah nggak mulus lagi, nggak smooth lagi yang pembuluh darah bagian dalam. Ibarat selang udah banyak lumutnya. Nah, kalau lumutnya itu pecah atau lepas, komponen darah kita terutama trombosit mengatakan pembuluh darahnya yang robek, sehingga dia akan nempel, dia ngajak trombosit lain, dia membentuk bekuan darah. Itu yang rusaknya itu atau penebalannya lumut itu peran dari tekanan darah tinggi cukup besar, dan biasanya tekanan darah tinggi ini akan ngajak temennya diabetes, kolesterol, asam urat. Nah, dia nggak mau sendirian, dia program ajak-ajak temen ya. Iya. Oke, dan itu bersama-sama nanti menimbulkan komplikasi yang lebih berat. Gitu ya dok ya. Ada tekanan darah tinggi aja risiko penyakitnya tinggi, besar. Apalagi dia ngajak diabetes, dia ngajak kolesterol berkali-kali lipat. Oke, ternyata hipertensi juga bilang bersama kita bisa gitu ke teman-teman nih dok ya. Oke deh, ini sebelum closing nih dok, sebelum closing lagi dari tadi ngomongnya nih. Kan besok sudah tanggal 17 Mei, ternyata adalah peringatan Hari Hipertensi Sedunia ya dok. Nah dokter sebagai dokter penyakit dalam yang memang konsultan kardiovaskular, ada pesan-pesan atau wejangan-wejangan nggak dok buat sobat sehat semua atau mungkin buat pasien-pasien yang memang sudah hipertensi? Banyak sebenarnya, tapi kita sederhanakan ya. Kalau untuk pertama, jaga pola hidup sehat. Usahakan lakukan kegiatan sesehat mungkin sanggup yang kita bisa. Misalnya minimal pertama mungkin yang sebisa kita kurangi karbohidrat. Kenapa? Karbohidrat itu cenderung untuk tubuh kita, dia kan akan diubah jadi gula. Nah, karbohidrat sekedarnya aja untuk energi kita sehari-hari. Bahkan kalau perlu, kalau merasa berat badannya berlebih, nah bagaimana caranya energi harian itu bukan dari karbohidrat, tapi dari lemak yang udah ada. Pemecahan lemak. Iya. Nah, apalagi minum air putih. Ya, sesering mungkin targetnya pipis jernih. Oke. Iya. Kalau masih kuning warna pipisnya itu belum cukup ya dok. Dok, kan saya minum obat yang bisa buat kuning. Nah, berarti air yang kita minum belum cukup untuk membuang obat itu habis. Nah, ada misal kayak ada obat yang bikin pipis jadi merah gitu-gitu, itu termasuk nggak dok? Nggak. Itu termasuk. Nah, biasanya kan kalau diminum malam paginya, yang pagi kuning pekat itu toleransi. Kenapa? Karena kan dia tidur. Iya. Kita nggak minum saat itu. Iya. Jadi yang boleh kuning pekat itu cuma yang pagi tidur. Nah, selanjutnya tolong usahakan pipis kita jernih. Oke. Apalagi kalau ada penyakitnya obati. Kan tadi yang bisa berisiko tekanan darah tinggi pertama pola hidup yang tidak sehat, kemudian mengrezeki kita, kemudian penyakit atau masalah lain. Ada masalah lain saya tadi karena kehamilannya dijaga, ya. Usahakan sehat badan kita saat hamil itu, kontrol rutin. Apalagi gangguan ginjal, nah gangguan ginjalnya dikontrol, ya. Ada lupusnya dijaga, atau konsumsi obat-obat hormonal misalnya kontrasepsi. Pertimbangkan mungkin konsultasi sama dokter ini, dok boleh nggak kontrasepsi hormonalnya diganti bukan hormon, IUD misalnya, atau kayak kondom atau pantang berkala misalnya.
seperti itu kira-kira. Tapi wajib konsultasi sama dokter yang ngerawat ya. Nggak boleh Nanti sembarangan ya dok. Jangan ke langsung saya, ntar saya dibilang ngerebut pasien. Oke deh. Mungkin itu tadi tuh wejangan-wejangan atau nasihat, sebenarnya itu baru sebagian kecil ya dok ya dari yang bisa disampaikan oleh Dokter Wahyudi. Ini kita karena ada keterbatasan waktu ya sobat sehat. Oke. Jadi seperti yang dibilang Dokter Wahyudi tadi, boleh konsultasikan ke dokternya masing-masing. Atau kalau misalnya sobat sehat ini emang belum pernah konsultasi nih, boleh banget ke Rumah Sakit Unan, ketemu Dokter Wahyudi, akan dijelaskan sedetail-detailnya. Bisa. Lebih paham Dokter Wahyudi sebenarnya dibanding saya ini dok. Nah mungkin demikian aja ya dok ya buat podcast Bincang Sehat kita Terima pada kasih. hari ini. Aduh kita nih yang terima kasih banget ke Dokter Wahyudi di sela-sela kesibukan masih mau menyempatkan diri untuk berbagi, untuk sharing bersama kita semua, untuk sobat sehat kita. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya sehingga sobat sehat semua, bahkan saya sendiri pun bisa lebih aware nih dengan kondisi tubuh kita sendiri sehingga komplikasi-komplikasi tadi tidak terjadi di kehidupan kita gitu. Mungkin demikian untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Dokter Wahyudi sekali lagi dok. Terima kasih kembali. Terima kasih juga kepada semua sobat sehat yang sudah menonton. Mungkin barangkali ada yang miss nih belum sempat nonton IG live-nya Rumah Sakit Unan. Boleh banget nanti dibuka di YouTube-nya Rumah Sakit Unan. Ini juga akan ditayangkan di podcast kita dok. Jadi boleh sobat sehat silakan menonton. Boleh di rewind lagi tuh videonya bagian Dokter Wahyudi nyampein faktor resikonya bla 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 bla. Nah, silakan diulang-ulang, silakan dicermati dan dicegah kalau masih bisa dicegah begitu. Mungkin demikian aja sobat sehat. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kita berdua ya dok ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya selaku host, juga dari Dokter Wahyudi, narasumber kita itu Dokter Wahyudi. Kita bertemu lagi di podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Unan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.